Assalamualaikum, selamat bertemu kembali dengan channel Bang Acim. Kali ini saya akan mengajak anda untuk melihat sisi lain kota Bandung. Mungkin kalian banyak yang belum mengetahuinya, karena selama ini kita semua tahu bahwa Bandung adalah kota kembang yang sejuk, indah dipandang mata. Pasti kalian semua tahu bahwa ikon kota Bandung adalah gedung sate yang megah, yang merupakan kantor Gubernur Jawa Barat. Kota Bandung merupakan pusat wisata dan pusat kuliner, dan merupakan tujuan wisata, baik wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Dan turis asing pun banyak yang mengunjungi kota ini. Makanya kenapa kota Bandung dijuluki Dot Paris van Java oleh Belanda. Karena kota Bandung tempo dulu merupakan kota yang beriklim dingin dengan dikelilingi gunung-gunung. Dan di samping itu juga, Bandung dikenal dengan gudangnya Mojang Parahyangan yang cantik-cantik. Inilah sisi lain kota Bandung. Sampah berserak di mana-mana. Seperti berada di kota-kota yang ada di India. Seperti kota yang tidak memiliki kemampuan untuk mengelola sampah. Dan masyarakat sepertinya sudah kebingungan mau buang sampah. Akhirnya mereka membuang sampah sembarangan. Dan seperti inilah pemandangan Bandung dari sisi yang tidak diketahui orang-orang pada umumnya. Bau tidak sedap semerbak menusuk hidung. Lalat berterbangan seperti sedang merayakan pesta kemenangan. Asap pembakaran sampah masuk ke rongga paru-paru yang membuat nafas menjadi sesak. Ini adalah asap beracun hasil dari pembakaran sampah plastik. Bandung terlihat indah dari kejauhan, dengan hamparan kota yang gemerlap menghiasi malam. Sungguh romantis memang, apalagi sambil menikmati jagung bakar dan secangkir kopi hangat, dan ditemani orang tercinta. Bagi kalian yang pernah berkunjung ke kota Bandung, akan merasakan kesan yang mendalam tentang suasana romantisnya. Dengan iklim yang sejuk kalau siang hari dan dingin kalau malam hari. Tapi di balik itu semua, inilah kondisi kota Bandung sekarang. Masalah yang sepertinya susah untuk ditangani. Masalah yang sama dihadapi oleh kota-kota lain di dunia. Ini memerlukan kerja keras pemerintah untuk menangani masalah sampah tersebut. Dan juga diperlukan kerjasama seluruh masyarakat untuk mengatasi masalah sampah ini. Dengan mengurangi penggunaan plastik sebagai keperluan rumah tangga, karena kita semua tahu bahwa plastik tidak mudah terurai oleh bakteri dan mungkin membutuhkan waktu ratusan tahun untuk bisa terurai dan melebur dengan tanah. Untuk itu kita wajib memilih dan memilah mana yang termasuk sampah organik dan non-organik agar di tempat pembuangan akhir sampah bisa dikelola dengan maksimal, atau bila sampah organik bisa dimanfaatkan sebagai pupuk tanaman yang ada di halaman rumah. Petugas pengambil sampah sudah bekerja keras setiap hari. Bertonton sampah dikirim ke tempat pembuangan akhir. Namun, di tempat pembuangan akhir, sampah tidak terkelola dengan maksimal. Sehingga semakin menumpuk dan menjadi gunung. Dan petugas pengangkut sampah terkadang kewalahan. Sehingga pemandangan tidak sedap terdapat di mana-mana. Apalagi di area pasar-pasar yang ada di kota Bandung. Menambah suasana pasar jadi semakin jorok dan primitif. Dan tentunya menjadi sumber penyakit yang akan menyerang warga sekitar. Lihatlah, sepanjang jalan ini terdapat tumpukan sampah yang menghiasi sisi jalan ini. Dan sepertinya memang tidak tersentuh oleh petugas pengangkut sampah. Dan ini sudah terjadi selama bertahun-tahun. Dan jadi pemandangan yang lumrah terjadi di kota Bandung saat ini. Kita seperti sedang berada di kota sampah atau sedang berada di negeri antah berantah. Namun, di antara tumpukan sampah ini, saya tidak menemukan satu lembar pun uang. Yang ada cuma plastik dan sisa-sisa limbah rumah tangga. Menjijikan memang. Kita merasa sudah berada di era globalisasi dan teknologi tinggi.
Dan setiap orang saat ini sudah punya smartphone, motor bersisi besar, bahkan mobil. Kita tidak seharusnya membahas tentang bagaimana mengelola sampah, karena ini adalah pembahasan yang sudah dilontarkan orang-orang cerdas di 20 tahun yang lalu. Tapi kenapa masih jadi kendala di tahun 2024 ini? Padahal kita mengaku sebagai manusia yang memiliki SDM tinggi. Tapi kadang tidak terima kalau dibilang manusia SDM rendah. Tapi kenyataannya SDM kita ternyata memang rendah. Karena bisa dilihat dari pola perilaku kita sehari-hari. Inilah pemandangan sehari-hari. Gerobak-gerobak, sampah menunggu antrean truk pengangkut sampah untuk mengambilnya. Dan ini terjadi setiap hari. Kadang gerobak sampah tersebut terparkir berhari-hari. Sehingga bau busuk dan kadang belatung mulai keluar dari tumpukan sampah. Tentunya itu sangat mengerikan. Tempat pembuangan akhir Sarimukti yang berlokasi di wilayah Cipatat, Kabupaten Bandung Barat ini digunakan pertama kali pada 2006. TPA ini memiliki luas lahan 25 hektar dan menampung sampah dari Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi. Setiap hari sekitar 400 truk pembawa sampah antre masuk ke TPA Sarimukti. Jumlah sampah yang dibuang ke TPA ini mencapai 1.800 sampai 2.000 ton per hari. Berdasarkan informasi dari Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat mengatakan di TPA Sarimukti ini ketinggian sampah bisa mencapai 50 meter. Ketika hujan deras dengan intensitas tinggi turun di tempat ini berpotensi mengakibatkan longsor sampah di sejumlah titik. Data terakhir dari DLH mengatakan pada akhir Mei menjelang Juni 2021 lalu setidaknya ada 7 titik longsor yang kemudian terjadi di TPA Sarimukti ini. Bandung yang dulu terkenal dengan kota kembang, kota yang dihiasi kesejukan pohon-pohon rindang, dan orang Bandung yang kental dengan nuansa sopan santun dan ramah tamah, kini perlahan nuansa itu telah hilang. Dulu yang terkenal dingin, sekarang hampir di setiap rumah pasang AC. Dulu Bandung yang terkenal dengan nuansa sopan santun, kini kata-kata kasar sering terdengar di setiap saat. Mengkhawatirkan memang. Ciwastra di Kota Bandung. Sini melaporkan terkait penumpukan sampah di TPS ini karena memang proses pemilahan sampah yang digelarkan oleh pemerintah Kota Bandung belum berjalan efektif, sehingga sampah di TPS Ciwastra ini masih tetap menumpuk. Lagi proses pembuang angkut. Kita tentunya semua berharap hidup dalam kondisi sehat, dan kita semua berharap pemerintah lebih serius lagi bekerja keras dan berpikir cerdas untuk mengatasi permasalahan sosial kemasyarakatan, terutama masalah pengelolaan sampah limbah rumah tangga maupun sampah yang dihasilkan dari limbah pasar. Saya yakin perangkat pemerintahan sekarang terdiri dari orang-orang cerdas yang sangat tidak mungkin kehilangan akal untuk mengatasi serbuan sampah yang setiap hari terus dihasilkan oleh aktivitas kehidupan masyarakat. Persoalan ini tak bisa dibiarkan, apalagi dianggap sepele, karena persoalan sampah menjadi bom waktu. Dan bukan hanya sampah, polusi udara Kota Bandung saat ini sangat mengkhawatirkan. Lihatlah, kabut asap yang kamu anggap itu pemandangan indah, nyatanya adalah racun yang sedang menggerogoti kehidupan warga Bandung. Cepat atau lambat, manusia akan terbunuh oleh ulah manusia itu sendiri. Dan jangan suka menyalahkan takdir Allah. Terkadang kita tidak sadar bahwa penyakit yang menyerang tubuh kita adalah hasil dari pola hidup kita sendiri. Bukan dengan seenaknya bilang sudah takdir, atau bahkan kiriman dari seseorang.
sehingga akhirnya muncul sifat suudzon terhadap sesama manusia. Seperti itulah kehidupan kota Bandung saat ini. Mungkin sama dengan kehidupan kota-kota lain di dunia, selalu akan ada permasalahan yang dihadapi. Namun selalu akan ada cara untuk mengatasinya. Karena manusia memiliki kecerdasan yang sempurna untuk seukuran makhluk ciptaan Allah. Inilah sedikit potret kehidupan masyarakat perkotaan. Mereka tak muluk-muluk dalam menjalani kehidupan mereka. Mereka berprinsip yang penting bisa menghidupi keluarganya. Inilah potret sisi lain kota Bandung yang mungkin tidak diketahui oleh orang-orang di luar kota Bandung. Di samping sampah yang menggunung, masyarakat perkotaan kota Bandung sangat susah mendapatkan air bersih. Air yang didapat dari hasil pengeboran dan sumur warga sudah berbau dan berwarna, sehingga sangat tidak disarankan untuk dikonsumsi. Karena air tanah di kota Bandung sudah tercemar limbah, bahkan lebih mengerikan lagi limbah beracun, sehingga mengancam jiwa dan keselamatan manusia itu sendiri. Apalagi air yang digunakan untuk minum, sangat disarankan gunakan saja air kemasan. Lihatlah kondisi Citarum saat ini. Sangat mengkhawatirkan dan menjadi ancaman buat warga Bandung. Kita sudah bahas masalah sampah dan pencemaran lingkungan. Di sini saya tidak sedang menyalahkan pihak tertentu, namun justru sedang mengajak semua pihak untuk lebih sadar dan peduli lagi terhadap lingkungan kita, agar kualitas hidup kita menjadi di atas rata-rata. Jangan pernah menyerah dengan keadaan, apalagi pasrah dengan nasib. Hidup kita harus berkualitas. Hidup kita harus hebat. Dan hidup kita saat ini harus jadi faedah dan manfaat untuk kehidupan anak cucu kita. Terima kasih semuanya yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, biar saya lebih semangat untuk membuat konten bermanfaat berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.